Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita kembali lagi dengan video pembelajaran, dan dalam video pembelajaran ini kita akan belajar tematik, khususnya tema 3, yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang tumbuhan dan beberapa jenis akarnya, bentuk tulang daunnya, dan fungsi-fungsinya juga. Nah, kali ini kita masih akan sedikit membahas tentang bagian dari tumbuhan, yaitu bunga. Dan dalam video pembelajaran ini nanti kalian bisa menyimak sambil memegang buku dan alat tulis kalian ya. Karena nanti ada latihan soal yang perlu kita kerjakan dan beberapa informasi penting yang akan kalian garis bawahi. Baik, kita akan belajar masih di subtema 1, peduli terhadap makhluk hidup. Kita buka halaman yang pertama, yaitu di halaman 26. Nah, pada halaman 26 ini ada beberapa bagian bunga. Bagian bunga ini masih kosong, maka kita akan menuliskan nama bagian-bagian bunga yang ada di gambar ya. Pada gambar yang atas itu, yang pertama bagian bunganya disebut dengan putik ya, atau biasanya kita juga sebut dengan kepala putik. Kemudian bagian yang kedua, di bawahnya putik itu ada benang sari. Kemudian yang paling indah warna biru kalau digambar itu namanya mahkota bunga. Kemudian yang di bawahnya ada kelopak bunga, dan yang terakhir ada tangkai bunga. Itu dia bagian-bagian bunga apabila bunganya sempurna atau bunga lengkap ya. Ada juga beberapa bunga yang tidak memiliki benang sari atau tidak juga memiliki putik ya. Itu juga tidak apa-apa karena jenis-jenis bunga itu ada yang sempurna, ada yang lengkap, ada yang tidak sempurna atau yang tidak lengkap. Baik, kita ke tabel bawahnya. Amati gambar bunga di bawah ini, kemudian berilah tanda centang. Kita beri tanda checklist jika terdapat bagian-bagian bunga pada masing-masing gambar. Kita lihat dari gambar yang ada di buku ya. Gambar bunga yang pertama, dia memiliki kelopak. Ya, mahkota bunganya ada? Ada ya. Terus putiknya? Ada. Benang sarinya? Ada. Maka kalau dia lengkap, jenis bunganya sempurna. Kemudian gambar bunga yang di bawahnya, apakah dia memiliki kelopak? Tidak ya. Ini bunganya bunga tapak dara. Pernah lihat kalian? Kalau kalian belum pernah lihat, coba tanya ibu kalian. Biasanya ibu lebih tahu tentang jenis-jenis bunga. Nah, kalau bunga tapak dara ini dari dia kuncup dia sudah tidak punya kelopak ya. Biasanya kelopak itu pada saat bunganya kuncup, dia masih terbungkus oleh kelopaknya. Jadi kelopak itu membungkus kuncup dari bunganya ya. Mahkotanya jelas punya. Putiknya tidak terlihat ya di gambar, benang sarinya juga tidak ada. Maka jenis bunganya adalah bunga tidak sempurna. Oke, gambar yang ketiga. Jenis bunganya, kelopaknya punya ya, ada di gambar itu. Nih. Nih, ini kelopaknya. Ya. Terus mahkotanya ada. Putiknya tidak ada. Kalau benang sarinya ada. Ada nih. Ini gambarnya kurang jelas. Maka jenis bunganya adalah bunga tidak sempurna. Baik, kita lanjut ke halaman berikutnya, halaman 28. Amatilah gambar berikut ini. Ada gambar tentang pepohonan, ada gunung beserta sawahnya ya, dan ada petani yang sedang memanen buah. Maka jawablah pertanyaan berikut ini, hasil pengamatanmu. Kita lihat dari gambarnya, kita amati gambarnya. Apa yang kalian ketahui tentang gambar di atas? Apa ya? Nah, gambar di atas ini kita bisa lihat ada banyak pepohonan ya. Jadi suasananya sejuk, ada juga gunung dan sawah yang luas. Ya kan? Di gambarnya ini ada gambar gunung, ini ada sawahnya yang luas. Terus ada petani yang sedang panen nih, sedang memetik buah. Nah, apa yang ingin kalian ketahui dari gambar di atas? Kalau sudah mengamati gambar ini, kira-kira kita kepengen tahu apanya ya? Nah, pada pembelajaran berikutnya ini nanti kita akan mengetahui tentang suasananya gimana, mata pencaharian yang cocoknya ya, penduduknya dan sumber daya alamnya. Sumber daya alam itu segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan kita, dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan ya. Di tema sebelumnya kita sudah belajar tentang sumber daya alam. Baik, kita lanjutkan. Tiap wilayah memiliki ketampakan alam atau keadaan alam yang berbeda-beda. Ketampakan alam dapat disebut
bentang alam. Jadi kalau ada istilah ketampakan alam, keadaan alam, atau bentang alam itu sama aja, ya. Bentang alam terdiri atas wilayah daratan dan perairan. Wilayah daratan meliputi dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, lembah, ngarai, dan semenanjung. Wilayah perairan meliputi sungai, danau, rawa, selat, teluk, dan laut. Untuk menambah wawasanmu tentang pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi, bacalah teks berikut dengan saksama. Jadi, setelah ini kita akan mempelajari ketampakan alam. Ada 3 jenis yang akan kita pelajari terlebih dahulu ya. Yang pertama nanti kita akan baca tentang pantai, dataran rendah, kemudian yang ketiga tentang dataran tinggi. Oke, seperti apa? Kita buka halaman 29. Pantai. Pantai adalah wilayah perbatasan antara daratan dan perairan laut. Pantai, kita garis bawahi ya. Pantai dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pantai landai dan pantai curam. Pantai landai adalah pantai atau pesisir yang daratannya menurun sedikit demi sedikit ke arah laut. Adapun pantai curam adalah pantai atau pesisir yang daratannya menurun secara terjal. Itu ada gambarnya ya, gambar aktivitas manusia yang tinggal di wilayah pantai. Sebagian besar penduduk pantai memilih bekerja sebagai nelayan dibandingkan dengan bercocok tanam. Hal ini disebabkan karena kondisi tanah yang kurang baik untuk dimanfaatkan bercocok tanam. Daerah pantai juga merupakan tempat wisata yang menarik. Nah nih, sehingga sebagian penduduk bekerja sebagai penjual jasa. Karena wisata, jadi dia dipakai untuk penjual jasa. Di samping itu, daerah pantai juga dapat dijadikan sebagai tempat budidaya tanaman, meskipun penggunaannya hanya sebagai mata pencaharian sampingan. Beberapa jenis tanaman yang cocok di daerah pantai antara lain, nih kita garis bawahi, ada kelapa, semangka, melon, dan buah naga. Aktivitas lain dari penduduk di daerah pantai adalah perikanan air payau. Perikanan ini diusahakan dalam bentuk kolam luas yang disebut tambak. Air payau kalian paham ya? Air payau itu air yang campuran antara air tawar dengan air laut. Jadi yang tawar sama yang asin itu namanya, kalau bercampur namanya air payau. Nah, ikan yang cocok nih, ikan yang banyak dibudidayakan pada tambak adalah ikan yang bernilai tinggi seperti bawal, bandeng, dan lobster. Nah, kemudian suhu di daerah pantai terasa sangat panas. Ya, makanya kalau kita di pantai biasanya kita cari tempat yang teduh. Suhu rata-rata di daerah pantai pada siang hari bisa lebih dari 27 derajat Celcius. Tuh, panas ya. Nah, kondisi suhu yang panas ini mengakibatkan penduduk daerah pantai berwarna kulit agak gelap. Selain itu, jika berbicara penduduk pantai agak keras, karena harus beradu dengan suara gemuruh ombak yang tak kunjung henti. Kalau kita berbicaranya lirih ya, kecil suaranya, tidak terdengar dengan lawan bicara kita, karena suara kita beradu sama suara ombak yang gemuruh ya. Makanya biasanya di daerah penduduk pantai suaranya keras, kemudian kulitnya agak gelap karena itu tadi cuacanya ya, suhunya panas. Oke, itu dia informasi tentang pantai. Sekarang kita cek tentang dataran rendah. Dataran rendah merupakan suatu dataran dengan ketinggian di bawah 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah memiliki bentuk permukaan bumi yang datar. Jadi dia tuh rata ya tanahnya. Karena itulah wilayah ini cocok digunakan sebagai lahan pertanian, pemukiman, perkebunan, peternakan, dan kegiatan-kegiatan industri. Sebagai lahan pertanian, daerah dataran rendah pada umumnya subur karena proses sedimentasi. Jenis tanaman yang cocok antara lain ada padi, palawija, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Petani, pedagang, buruh, dan pegawai kantor adalah beberapa contoh mata pencaharian penduduk daerah dataran rendah. Dataran rendah merupakan lokasi yang cenderung panas, kering, dan juga memiliki curah hujan yang relatif tinggi. Nah, itu karakteristik atau ciri-cirinya dari dataran rendah ya. Sekarang kita lihat dataran tinggi. Dataran tinggi atau plato merupakan dataran yang terletak pada ketinggian di atas 700 meter dari permukaan laut. Ini garis bawahi ada kata plato. Jadi kalau misalkan ada istilah menyebutnya plato, apa itu plato? Plato itu dataran tinggi ya nak. Jangan lupa, plato itu sama aja dengan dataran tinggi.
Salah satu ciri dataran tinggi yaitu mempunyai iklim yang sejuk. Oleh karena itu, dataran tinggi sangat cocok dijadikan sebagai tempat berwisata. Ciri lainnya yang dimiliki oleh dataran tinggi adalah area pertaniannya yang dibuat terasering. Kalian tahu terasering ya? Kalau kita ke dataran tinggi itu ada tanah, ada sawah, biasanya di daerah miring, itu dibuat terasering, dibuat undak-undakan. Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ada anak tangganya, sawahnya itu kayak tangga, tek 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 gitu. Itu namanya terasering. Kenapa Us dibikin seperti itu? Iya, agar pada saat kita menanam tanahnya itu tidak mudah longsor untuk ditanami ya. Itu tujuannya dibuat terasering. Adapun tanaman yang cocok ditanam di wilayah dataran tinggi antara lain ada stroberi, wortel, kobis, kentang, apel, teh, coklat, kopi, dan labu siam. Labu siam ngerti ya? Welok. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, di halaman 31 ini ada latihan soal dari bacaan yang tadi kita baca. Kita seharusnya sudah bisa semua mengerjakan. Kita kerjakan bersama ya. Kalian juga sambil tulis, siapkan alat tulisnya. Jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, mengapa sebagian besar penduduk pantai lebih memilih menjadi nelayan daripada bercocok tanam? Iya ya, karena kondisi tanahnya yang kurang cocok kalau di pantai. Jadi dia lebih milih sebagai nelayan. Nomor 2, mengapa dataran rendah cocok digunakan sebagai lahan pertanian, pemukiman, dan penduduk? Kenapa? Karena memiliki permukaan yang datar. Jadi permukaan tanahnya itu datar ya. Rata. Jadi enak untuk jadi pertanian, pemukiman, dan industri. Nomor 3, apa perbedaan dataran rendah dan dataran tinggi? Kalau dataran rendah berada di ketinggian berapa? Di bawah 200 meter ya. Kalau dataran tinggi ketinggiannya di atas 700 meter. Nomor 4, bagaimana karakteristik penduduk yang tinggal di daerah pantai? Tadi tuh kita sudah sebutkan. Karena suhunya panas, maka karakteristiknya dia kulitnya gelap ya. Kulit agak gelap karena panas. Terus berbicaranya juga keras karena harus beradu dengan gemuruh ombak. Nomor 5, mengapa dataran tinggi memiliki iklim yang sejuk? Karena berada di ketinggian di atas 700 meter. Jadi semakin tinggi suatu tempat, dia akan semakin sejuk. Makanya kan kadang-kadang kalau kita di pegunungan, kita ke gunung yang tinggi, kan kita merasa kedinginan, sejuk. Karena semakin tinggi semakin sejuk daerahnya. Oke, baik. Sekarang kita lihat tabel yang di bawah. Ini ada lengkapilah tabel berikut berdasarkan bacaan di atas. Tadi kita sudah bahas, latihan soalnya kita sudah kerjakan bersama. Nah, untuk tabel yang ini kalian dikerjakan secara mandiri ya. Dikerjakan sendiri, tidak usani bantu. Kalian boleh dibantu sama orang tua di rumah. Ini bisa dilihat jawabannya dari bacaan yang tadi kita bahas bersama-sama. Oke, kita lanjut ke halaman 32. Nah, ini ada beberapa jenis tanaman. Dan kita nanti cari tahu nama tanamannya dan tempat tumbuhnya. Nih perintahnya, setiap jenis tanaman memerlukan lingkungan yang berbeda agar dapat tumbuh dengan baik. Tulislah nama dan tempat tumbuh beberapa tanaman di bawah ini. Nomor 1 ada tanaman apa ya? Pohon kelapa, betul. Tempat tumbuhnya tadi di pantai. Nomor 2, jenis tanamannya padi. Tempat tumbuhnya dataran rendah. Oke, nomor 3 nih, tadi yang dipanen sama Pak Tani. Nama tanamannya apel, tempat tumbuhnya di dataran tinggi ya. Yang keempat nih, biasanya kita seduh sebagai minuman, namanya teh. Tempat tumbuhnya di dataran tinggi ya. Yang kelima nih, biasanya ini pohonnya akarnya keluar-keluar. Namanya tanamannya pohon bakau. Tempat tumbuhnya di daerah pantai. Oke, itu dia beberapa jenis tanaman dan tempat tumbuhnya. Kita lanjutkan. Nah, nih, tadi kan kita sudah lihat ada tanaman apel. Dia cocoknya di dataran tinggi. Apa benar, Us? Coba nanti kita cek ya. Jadi di sini ada gambar, ini tanaman apel, pohon apel, dan ini ada pohon tebu. Kayak kurang mirip sih sebetulnya. Cuman ya gitulah ya. Tanaman apa yang ada pada gambar di atas? Ini apel, ini tebu. Di mana tanaman tersebut biasanya tumbuh? Nanti kita cek ya. Lingkungan seperti apa yang cocok untuk kedua tanaman tersebut? Oke, kita cari tahu jawabannya dalam tabel di sini.
Karakteristik tanaman apel dan tebu. Yang pertama, iklim dan keadaan cuaca. Kalau apel itu tanamannya sangat baik pada curah hujan 1000 sampai 2000 mm per tahun. Tapi kalau tebu, daerah yang paling baik untuk ditanami itu daerah dengan curah hujan 100 mm per tahun. Jadi kalau apel itu lebih membutuhkan banyak air, kalau tebu lebih sedikit ya, dia cukup yang 100 mm per tahun. Kalau apel lagi, tanaman ini sangat memerlukan cahaya matahari hingga 50–61%. Kalau tebu tidak dituliskan secara spesifik, tapi dia lebih cocok di daerah dataran yang rendah, jadi sedang-sedang saja ya. Oke, terus untuk apel harus memiliki suhu 16–27 derajat Celcius. Jadi ini di daerah yang cukup dingin ya. 16–27. Kalau tebu akan tumbuh dengan sangat baik di daerah beriklim panas dengan suhu 25–28 derajat Celcius. Dan kalau apel itu tumbuhnya itu pada tempat yang memiliki kelembaban mencapai 75–85%. Jadi dia membutuhkan lebih banyak air, suhunya dingin, dan tempatnya yang lembab. Kalau tebu cenderung di daerah yang panas dan kering. Airnya juga dia tidak membutuhkan begitu banyak. Oke, keadaan tanahnya bagaimana? Kalau apel, dia itu cocoknya di tanah yang banyak mengandung bahan organik, subur dan gembur. Kalau tebu, paling cocok itu paling baik ditanami di jenis tanah aluvial ya ini ya, regosol, potsolik atau mediteran. Kemudian kalau tanahnya pohon apel itu memiliki pH atau tingkat keasaman 6–7. Tapi kalau tebu itu memiliki pH 6,4–7,7 atau keadaan keasaman netral. Jadi tanahnya netral. Kemudian kalau apel dia juga memiliki banyak kandungan air dan saluran air yang baik. Jadi tanahnya itu harus memiliki banyak air. Sesuai yang tadi dia butuh curah hujan yang cukup tinggi ya. Terus di ketinggian penanaman mencapai 700–1200 meter DPL di atas permukaan laut. Jadi dia di daerah dataran tinggi. Dan ketinggian maksimal, nah meskipun dia di daerah dataran tinggi tapi tidak tinggi-tinggi banget. Maksimalnya itu antara 1000–1200 meter di atas permukaan laut. Nah, itu dia karakteristik dari tanaman apel dan tebu. Sekarang kita jawab pertanyaannya. Nomor 1, apakah iklim dan cuaca mempengaruhi pertumbuhan suatu tanaman? Jelaskan pendapatmu. Sangat ya. Iya, karena pertumbuhan tanaman sangat dipengaruhi oleh kondisi suhu, curah hujan, ketinggian, dan jenis tanahnya. Nomor 2, jelaskan perbedaan antara tempat yang cocok untuk tumbuhan tanaman apel dan tebu. Nah, sesuai bacaan yang tadi. Kalau apel itu cocok pada tanah yang mengandung bahan organik, subur dan gembur. Kalau tebu cocok pada tanah jenis aluvial, regosol, potsolik atau mediteran. Oke, nomor 3, apakah tanaman apel cocok ditanam di dataran rendah? Cocok nggak? Kurang ya, kurang cocok. Kenapa? Karena apel itu bisa tumbuh dengan baik pada suhu 16–27 derajat Celcius. Nah, suhu ini cukup dingin. Biasanya kalau di dataran rendah suhunya itu lebih dari 27. Jadi cukup panas. Apel kurang cocok di tempat yang suhunya panas dan kelembabannya kurang ya. Nomor 4, apa saja yang perlu diperhatikan sebelum menanam suatu jenis tanaman? Jelaskan. Banyak yang tadi dibacaan ya. Ada iklim, keadaan cuaca, dan keadaan tanahnya ya. Karena kenapa? Tidak semua tanaman itu bisa cocok tumbuh di sembarang keadaan. Contohnya tadi tebu dan apel. Dia di dua tempat yang berbeda. Nomor 5, apa kesimpulanmu tentang tanaman apel dan tebu? Kesimpulannya jadi apel dan tebu itu memiliki karakteristik tempat tumbuh yang sangat berbeda. Yang satu cuacanya dingin, yang satu panas. Yang satu di tempat banyak airnya, yang satu tidak perlu begitu banyak air. Nah, itu dia materi pembelajaran kita hari ini.
Dan tugas kalian, karena subtema 1-nya sudah selesai, tugasnya adalah mengerjakan latihan soal evaluasi subtema 1 ya, ada di buku kalian halaman 37 sampai 39. Kalian silahkan kerjakan sendiri, perlu dikirim nggak tidak usah. Silahkan kalian kerjakan dengan jujur, nanti akan Usani upload video pembahasannya. Jadi kalian bisa mengerti jawaban yang benar. Oh, aku nih jawabannya udah benar semua nih, sesuai sama kunci jawaban yang Usani, pembahasan yang Usani upload misalkan. Nah, itu dia materi kita hari ini. Terima kasih banyak sudah menyimak. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak kekeliruan ya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.